Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita sehingga kita memperoleh suatu keimanan yang benar, yaitu keimanan di dalam ajaran agama Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas segala pertanyaan, pernyataan dari saudara kita dari kaum sebelah. Yang mana pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita yang beragama Kristen. Yang mana pada pertanyaannya tersebut, yang mana akun tersebut mempertanyakan, yaitu akun Marbelina Collection 7386, yang mana beliau memberi pernyataan dongeng abad sok kebenaran. Nih gua tanya sekarang, siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail? Tebar tuh kebenaran. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Marbelin Collection ini mempertanyakan siapakah yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan ini memang di kalangan orang Islam sangat mudah menjawabnya, bahwasanya yang dikorbankan itu adalah Ismail. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mereka ini mempertanyakan karena mereka sangat memiliki alasan yang sangat besar. Karena di dalam Alkitab mereka, di dalam kitab suci mereka, tertulis sangat jelas bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Sedangkan di dalam Al-Quran, lain hadis pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau di hadis jelas terdapat nama Ismail. Cuman kalau di dalam Al-Quran memang benar-benar tidak terdapat nama Ismail. Cuman pemirsa yang dirahmati Allah, kalau di dalam ajaran agama Islam itu kita memang sudah tahu bahwasanya yang dikorbankan itu adalah putra Nabi Ibrahim yang pertama, yang tunggal, yaitu Nabi Ishak.
yaitu Nabi Ismail. Karena kita ketahui di dalam ajaran agama Islam itu, di dalam penyampaian para ustadz itu, bahwasanya Siti Nabi Ibrahim ini mempunyai 2 orang istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Yang mana Siti Sarah ini adalah istri Nabi Ibrahim yang pertama yang mandul. Karena kemandulannya itu, maka beliau ini menyuruh Nabi Ibrahim menikah lagi. Yang mana pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Hajar dan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Jadi dalam pandangan ajaran agama Islam, anak yang pertama inilah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim untuk menjawab pernyataan mimpi beliau. Karena kita ketahui di dalam ajaran agama Islam itu, bahwasannya Nabi Ibrahim pernah mengorbankan banyak ternak. Karena saking banyaknya beliau mengorbankan ternaknya, Nabi Ibrahim ini karena dipuji oleh para malaikat, beliau sempat menyatakan, jangankan ternak beliau yang banyak itu, jika beliau memiliki anak, maka anaknya pun akan dikorbankan bila diperintah oleh Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, karena itulah maka Allah mencobai Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu menurut pandangan ajaran agama Islam. Jadi mengapa orang Kristen ini selalu mempertanyakan apakah yang dikorbankan itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab suci mereka itu tertulis yang dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi pertanyaannya, manakah yang benar? Ishak atau Ismail? Orang Kristen mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak. Orang Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi jika kedua pandangan ini diambil keduanya, maka akan terjadi saling berbenturan. Jadi pernyataannya, mengapa di dalam Al-Quran tidak terdapat Nabi, terdapat nama orang yang dikorbankan, sedangkan di dalam Alkitab terdapat nama yang dikorbankan yang bernama Ishak. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita secara tidak langsung diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari kitab suci kaum Kristiani. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, apabila kita mempelajari kitab suci agama orang Kristen ini, maka otomatis keimanan kita semakin besar terhadap kebenaran agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca kitab orang tersebut, kitab kaum Kristiani tersebut, karena sangat banyak sekali yang membenarkan
tentang ajaran agama Islam, bahkan apa yang dikatakan oleh Yesus yang tercatat di dalam kitab mereka itu benar-benar adalah seperti sama dengan ajaran agama Islam. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita membaca Alkitab, kitab suci orang Kristen, di situ tertulis yang dikorbankan adalah Ishak. Namun jika kita meneliti ayat per ayat, kita mengetahuinya bahwasannya yang dikorbankan itu adalah Ismail. Lalu Ismail itu dihapus lalu ditulis dengan Ishak. Ini dapat kita lihat jika kita mempelajarinya secara kronologis. Jangan langsung kita membaca Ishak. Jika kita membacanya secara kronologis, maka walaupun di situ Ishak yang tertulis, sebenarnya adalah Ismail. Yang nenek Ismail itu dihapus lalu ditulis dengan Ishak. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengutip ayat Alkitab secara kronologis. Yang pertama yang kita perlu baca adalah mengenai misalnya tempat tinggalnya, antara tempat tinggal. Kita harus mengetahui dulu di mana tempat tinggalnya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, dan di mana pula tempat tinggalnya Siti Hajar. Kita harus mengetahui kedua tempat tinggal daripada istri Nabi Ibrahim tersebut. Nah, jika kita membaca Alkitab, tempat tinggal Siti Sarah itu berada di Kanaan, di Hebron. Kanaan, Hebron. Sedangkan Siti Hajar, jika kita membaca kitab Perjanjian Lama, Siti Hajar itu tinggal di Berseba, yang mana ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 14. Kejadian 21 14. Yang mana di situ tertulis, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil baki serta sekarbit air dan membawakannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi Hagar itu bersama anaknya yang bernama Ismail berada di padang gurun Berseba. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Setelah kita mengetahui Siti Hajar membara di Berseba, maka kita membaca perintah kepada Abraham, kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Di sini tertulis Kejadian pasal 22, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Di sini tertulis Ishak, pemirsa yang dirahmati Allah. Ini yang disuruh korbankan yang tunggal, anaknya yang tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal. Seharusnya tunggal itu bernama Ismail, namun tertulis di sini Ishak. Baiklah, kita ulangi lagi. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian lanjut pasal 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi bangunlah, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi di sini kembali lagi Nabi Ibrahim mengajak 2 bujangnya. Dan membawa Ishak. Tertulis juga Ishak di situ. Tertulis Ishak. Ini pasal kejadian pasal 22 ayat 13. Lalu kita baca seterusnya sampailah pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di sana. Jadi jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, setelah peristiwa pengorbanan anaknya Abraham tersebut, Abraham mengajak bujangnya beserta anaknya tinggal di Berseba. Jadi di awal tadi kita ketahui bahwasanya tempat tinggal Siti Hajar itu berada di Berseba, dan Abraham pulang ke Berseba dan tinggal di sana. Jadi tak mungkinlah Ishak yang dibawa ke Berseba, sementara Ishak itu ibunya berada di Hebron, di tanah Kanaan. Nah, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Sangat jelas sekali menurut kronologisnya, walaupun tertulis namanya di situ Ishak, tetapi menurut kejadiannya secara kronologis pasti Nabi Ismail alaihissalam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, yang disuruh dikorbankan itu adalah anaknya yang tunggal. Sudah tentu itu adalah Ismail. Karena anak yang pertama itu adalah Ismail. Dan peristiwa ini sudah tentu terjadi sebelum Ishak lahir. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, kitab sucinya umat Kristen,
Umur Nabi Ismail itu dengan Nabi Ishak terpaut 14 tahun lebih tua Nabi Ismail. Nah, marilah kita baca. Kita cari kitab. Pertama adalah ini dia. Kita mencari dulu kitab Kejadian mengenai perintah sunat, yaitu kitab Kejadian pasal 17 ayat 24. Abraham berumur 39 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi Abraham itu umurnya 99 tahun. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Kemudian Kejadian pasal 17 ayat 25. Dan Ismail anaknya. Dengar, anaknya ini perlu. Karena orang Kristen mengatakan Ismail itu bukan anak Nabi Abraham. Mereka tidak mengakui Ismail itu anak Abraham. Padahal kitab suci mengatakan Ismail itu anak Abraham. Ini harus digarisbawahi. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pasal 17 ayat 25. Kemudian kitab Kejadian pasal 17 ayat 26, ayat selanjutnya. Dan pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Kembali ditegaskan di sini pada ayat ini. Dan pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Jadi jelas anak tunggal, menyatakan sangat jelas anak tunggal Abraham itu berarti kejadian peristiwa pengorbanan itu terjadi sebelum Nabi Ishak lahir. Kemudian kita membaca ayat selanjutnya. Kita cari umur Nabi supaya kita tahu perbedaan umur antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak berdasarkan Alkitabnya kaum Kristen adalah, yaitu kita mengambil kitab Kejadian pasal 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Ishak berumur 8 hari pada saat disunat. Kemudian pasal Kejadian ayat selanjutnya, pas kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi sangat jelas pemirsa yang dirahmati Allah, kejadian peristiwa disunatnya Abraham terjadi 1 tahun setelah berarti pemirsa yang dirahmati Allah, lahirnya Nabi Ishak adalah setahun setelah Abraham dan Ismail disunat. Setelah Abraham Ismail disunat, 1 tahun kemudian baru lahirlah Nabi Ishak. Jadi sangat jelas pemirsa yang dirahmati Allah.
Di Alkitab, kaum Kristiani sendiri mengatakan yang disuruh sunat adalah anak Abraham yang tunggal. Itu sudah tentu Ismail. Karena berdasarkan ayat tadi sangat jelas bahwasannya Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Abraham disunat pada umur 99 tahun, sedangkan Ishak 13 tahun dan Ismail 13 tahun. Abraham disunat pada umur 99 tahun, Ismail disunat pada umur 13 tahun, Ishak disunat umur 8 hari. Yang terjadi peristiwa penyunatan Ishak 1 tahun setelah Abraham dan Ishak disunat. Ini membuktikan bahwasannya Ismail yang dikorbankan. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, kita umat Islam memperingatinya peristiwa pengorbanan Nabi Ismail itu dengan kita merayakan hari raya Idul Adha. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dengan adanya video ini, mudah-mudahan para pemirsa dapat memperoleh manfaatnya, dan kami menegaskan bahwasannya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya orang-orang terdahulu itu mengubah Al-Quran, mengubah kitabnya untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Mereka mengubah, inilah salah satunya yang diubah. Salah satunya inilah, yaitu mengenai pengorbanan Ismail. Dengan kita membaca Alkitab tadi, sangat jelas sekali yang dikorbankan adalah Ismail, walaupun terdapat nama Ishak yang di situ, yang dibawa Nabi Ishak. Dengan adanya ayat-ayat tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mempertebal, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Dan para nabi-nabi yang terdahulu itu beragama Islam. Apakah itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ataupun Yesus, mereka itu beragama Islam. Nah, saya rahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.